Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Jurnal Kolong. Sobat Kolong, kali ini kita berada di rumah saja. Podcast komedi, yaitu siapakah dia? Bang Matroji. Sini Bang. Dihapus dulu kali ya, nggak enak banget lu ininya. Emang udah begini Bang? Emang udah begitu? Jelek banget lu tadi. Udah, masa ulang lagi jatuhnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ketemu lagi yang masih gendut sama si kurus juga. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Ini mana Bang? Ada apaan ini? Ini minuman. Minuman apa? Minuman warna. Warna apa nih? Warna kuning. Waduh, kayak habis ngambil dari toilet. Iya. Gimana keadaannya Bang? Apanya? Gimana keadaannya? Keadaan alhamdulillah sehat sih gue mah. Alhamdulillah. Sibuk-sibuk apa lagi sekarang nih? Kalau masalah sibuk dibilang ya sibuk aja. Abis ini tadi gue udah dipanggil sama lu. Udah warawiri ke sono. Sampai handphone ketinggalan. Dikerjain gue sama dia. Jadwal syuting sama? Untuk jadwal syuting sih hari ini masih pending buat di judul sensor. Oh iya, sorry, lupa. Terus lagi ada warning persiapan dari pihak PH sensor lagi buat stripping, insya Allah ada lagi. Oh gitu. Gitu, Bang. Tapi diperkirakan sih pertengahan bulan ya, insya Allah. Pertengahan bulan? Pertengahan bulan. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 30. Enggak, bukan Bang, bukan 30 Bang, bukan 30. Kameramen tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa ya? 16. Ya. 32. Semuanya 32. Tanggal 32. perkiraan. Jadi kita di sini semuanya itu bukan orang kantoran, jadi nggak apa jam sama tanggal gajiannya kapan. Jadi nggak ada yang tahu tanggal berapa sekarang. Aku juga turunnya lama. Itu rahasia. Oh rahasia. Iya. Pernah pengalaman apa nih Bang? Pengalaman yang mana nih? Di bidang musik. Boleh lah kali buat anak-anak remaja sekarang kan biar ada berkaryanya enggak? Oh jadi ini mau dikorek-korek nih. Korek-korek dikit. Kalau pengalaman sih alhamdulillah untuk jam terbang sih gue udah punya sayap, tapi gue ngembakinnya susah juga sih. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Udah punya sayap tapi belum terbang tinggi. Oh belum terbang tinggi. Ya kalau burung dara paling udah nukik langsung gitu, kadang naik lagi. Iya benar. Tergantung suasana sama kondisi. Apalagi saat ini kan lagi ada corona ya. Corona kita di sini kan jaga jarak walaupun nggak pakai masker tapi tetap aman gitu. Iya. Covid enggak nih? Covid enggak? Oh covid mah nggak ada. Kalau covid mah udah gimana ya? Cuman waspada aja kalau sama covid. Iya ada. Dan juga pernah nggak Bang pengalaman ente di lokasi syuting ada gejala-gejala misteri? Ada sesuatu yang aneh? Wah kalau itu mah jangan tanya, banyak banget. Waktu itu di judul Tit. Ya. Ya pokoknya judul tapi nggak apa-apa sih di situ Bebas. aman apa ya. Dulu pernah kejadian di judul Iserem, tapi kan sinetronnya kan Udah lama banget itu. Udah lama. Itu syuting setan-setanan. Ternyata itu kurang lebih tahun kemarin ya. Itu memang banyak kejadian-kejadian yang janggal karena kita tuh bikin sinetron itu berbau dengan misteri. Oke. Judulnya aja Iserem. Itu waktu itu tayang untuk RCTI ya. RCTI, iya sih. Tayang di RCTI. Jadi kita tuh bikin pocong-pocongan, gundurwo, kuntilanak segala macem. Tapi di belakang itu juga ada. Gitu. Yang sering sih di daerah Cibinong ya. Cibinong sebelah mana Bang? Cibinong pokoknya pas flyover Cibinong belok ke kanan kalau dari arah Depok ya. Iya. Belok kanan itu ada rumah sakit yang udah nggak dipakai, rumah sakit. Informasinya sih katanya dari warga situ informasi rumah sakit aborsi, makanya rumah sakit itu ditutup. Nah kebetulan waktu itu gue syuting di situ, parkir di situ. Nah di bawah mobil gue itu nggak taunya kuburan waktu dulu. Kuburan janin. Nah pas udah gitu mobil gue digoyang-goyang tuh. Ini kita cerita apa gimana? Dia pernah. Korek ini kira. Pengalaman tentang itu misteri atau? Ya misteri gue di situ yang paling parah. Gue parkir di atas kuburan, tapi kuburannya itu udah digali ya. Tapi tinggal bekasnya aja, rumah sakitnya juga masih angker banget. Di situ
ini kisah nyata beneran kisah Langsung merinding. Ya, langsung merinding. beneran soalnya. Oh. Ini bukannya karangan, bukannya bohongan, bukannya settingan, walaupun kontennya konten serem, tapi gue cerita masalah syuting. Ya begitulah kejadian di lokasi syuting, masalah yang mistis-mistisnya ya. Jadi pas gue lagi habis take, gue daripada di base camp dingin kan, AC-nya dingin. Ada gue ke mobil, gue tiduran, mobil gue digoyang-goyangin. Tapi nggak ada orang sama sekali pun tuh. Nggak ada orang, gue pikir kru. Karena kan kru iseng juga kan. Kadang-kadang kru orang genset, kadang-kadang anak-anak lighting tuh pada usil. Nah setelah itu gue digoyang-goyangin, gue cuek aja. Biasa aja deh ya. Anggap Biasa aja. kru aja Karena kali ya. gue mikirnya itu kru. Terus. Pas dari itu kok lama-lama songong juga nih kru. Goyang-goyang mobil gue sampai goyang banget gitu. Kalau di Ancol sih gue bisa digerebek sama Hasib ya. Kalau di Ancol sama di Monas. Iya, mobil goyang iya. Tadi goyangnya nih gue lagi main HP, mobil njut-njut gitu. Lama-lama kan mual, gue enak gitu. Akhirnya gue tengok nggak ada, gue keluar keliling nggak ada orang. Wah pusing, gue masuk lagi di mobil. Gue yakin ini orang ngumpet gitu. Pas udah gitu, gue tetap main HP, pagi digoyang-goyang lagi. Gue buru-buru keluar, langsung gue ke kolong. Terus nggak taunya Nggak ada kakinya, nggak ada orang gitu. Jadi pas giliran gue udah keluar nih, hati gue dongkol banget dong. Bangke banget nih orang. Akhirnya gue ngintip ke kolong, pasti kakinya kelihatan kalau dia di baliknya ya. Iya, emang udah kelihatan dah. Pasti kelihatan kakinya, nggak mungkin dia gantungan kan, mobil gue nggak ada, bukan angkot buat gantungan. Iya. Pas udah gitu, gue cari-cari nggak ada, gue cari-cari lagi. Ya udah pas gue udah masuk lagi, kok di dalam mobil gue baunya kayak bau busuk-busuk di mana gitu, anyir campur busuk, kayak wah beres nih gue tak. Udah itu bruk di atas plafon. Nggak taunya Di atas plafon gue, nggak taunya pas udah gue keluar, udah gue cabut. Gue nggak ngerti itu apaan. Gue lari mau ke kru kan jauh kan, set waktu take-nya itu jauh. Ya udah, nggak jauh dari situ kan ada warung. Gue lari ke ke warteg. Muka gue udah pucet, ditanya sama si Mas warteg kan, waktu itu posisi jam setengah 12 malam. Oh, emang lagi sedeng-sedeng ya tuh sobat kolong. Ya, kata si Mas warteg, kenapa Mas? Ya nggak kenapa-napa gitu. Kok mukanya putih gitu? Enggak Mas, saya parkir di situ kayak ada yang ngerjain. Si Mas warteg itu nggak tahu. Nggak taunya dia jawabannya Emang bener dia tahu. Mas parkirnya sebelah mana? Gue bilang dekat pohon rambutan. Astagfirullahaladzim Mas, bisa nggak mobilnya digeser aja dekat pintu gerbang katanya. Emang kenapa Mas? Itu kan waktu dulu makam itu. Saya tahu Mas nggak habis kenapa gitu. Nggak tahunya kan orang warteg kan udah lama di situ. Jadi dia tahu. Dia udah tahu. Jadi gue disuruh pindahin mobil. Nah itulah. Pakai gue diceritain, di bawahnya itu katanya kata si Mas warteg itu kuburan janin. Itu serem banget sobat kolong. Karena rumah sakitnya tuh informasinya katanya Katanya rumah lagi. sakit aborsi itu di daerah Cibinong. Saya rumah sakit itu udah ditutup sama pemerintah Bogor kalau nggak salah. Cibinong Bogor kan ya? Iya, perbatasan lah. Masuknya Masih perbatasan. Iya, masuknya Bogor ya? Bogor. Ya pokoknya pemerintah daerah situ lah. Itu. Sebenarnya kalau masalah cerita-cerita misteri di lokasi itu banyak banget. Cuman ya salah satunya itu. Tapi kalau diceritain dari judul ini Bisa panjang banget. panjang kali lebar kali tinggi kali dalam itu kan. Nggak sampai lapangan. Nggak sampai lapangan. sampai. Minum dulu kan nih? Minum dulu lah. Lu aja minum, kalau gue tahu nih tadi lu dari mana, lu tahu ya kan? Kagak lah. Minum lagi Kagak ternyata. Waduh. Aman. Minum sehat dikit lah. Baru satu cerita satu botol ya. Itu. Kita tuh merah putih, jadi berasa kurang aja. Ya itulah masalah syuting gua. Kalau Misteri itu. Kalau misterinya syuting beda lokasi lagi ada gak? Contoh kayak misalkan ya Persari lah, pernah juga. Oh di daerah Persari. Suwe. Persari. Kalau Persari jangan tanya. Jangan tanya. Jangan tanya Persari itu. Yang setahu gua itu di set rumah sakit tapi belakangnya. Oh iya. Belum lama ini, baru beberapa bulan itu juga antara gua terus sama si yang jadi Ijah tuh, kan gua di situ SHI jadi siapa ya nama gua ya lupa. Enggak, judul SHI itu nama gua siapa?
Tak ada abang sendiri yang peran. Lupa sama nama gue sendiri apa? Tarjo. Oh Tarjo. Gue Tarjo di situ. Gue sama Temi Rahardi, terus sama Mas Ayu. Yang paling parah itu gue sama Temi sampai nabrak. Nabrak. Jadi Temi Rahardi itu dia dari base camp, dari dalam. Gue di depan. Gue tahu di belakang base camp itu tempatnya agak, ya bukan agak sih, memang lumayan angker. Itu di situ yang nunggu cewek. Jadi gue kalau lagi duduk, kadang-kadang kalau mata gue lurus, otomatis kadang kelewat sini. Set, kan kelihatan. Kayak kelebatan. Walaupun lu pandangan ke gue, lu ngeliat nggak ada yang jongkok di depan. Iya. Ya, gitu. Jadi kalau gue ngeliat kameramen, tangan lu lagi begini, gue ngeliat, gue tahu. Nah, gue lurus, tangan lu begini, tahu. Karena pandangan kita fokus ke sono, tapi di sini kelihatan. Itu lagi itu jelas banget. Nah, otomatis HP gue lempar, gue lari. Ini keluar, gue tabrak. Ada gue diinterogasi di set. Tadi kenapa? Enggak bang, kenapa lu muka lu putih ya? Terus kalau ngeliat gitu-gituan kadang-kadang langsung set, langsung putih apa? Merinding lah. Bukan merinding apa? Langsung pucat. Oh pucat. Udah gitu gue lari nabrak dia. Apa lagi itu di set gue diinterogasi. Abis itu pada rame semuanya nanya gue. Jadi ya udahlah, yang udah nggak taunya di situ kata security Persari, ya memang ada. Apalagi di set rumah Belanda, terus di set deket ini apa? Yang deket danau itu. Bang. Banyak gitu. Pengennya sih bang, dari anak sendiri jurnal malam pengennya sih mau explore di Persari. Apakah boleh ya? Kalau menurut abang gimana tuh? Maksudnya explore gimana? Kayak ini buat ngevlog gitu. Kalau ngevlog itu Harus bayar nggak sih sejatinya kalau kayak gitu? Ya? Misalnya di Persari buat kita ngevlog itu boleh nggak sih? Ya kalau nggak ketahuan boleh, tapi kalau ketahuan dibayar. Biasanya sih gitu, dia kan Persari kalau nggak salah ya, gue juga takut salah ngomong. Nggak apa-apa ya. Kalimat gue kalau nggak salah dia per titik deh. Kalau nggak salah, berarti benar. Tahu, tanya khawatir takut salah ngomong. Kenapa lu? Ada sesuatu di depan? Nggak ada apa-apa bang. Ya begitulah. Itu kalau di Persari, belum lagi di PFN. Memang gimana tuh? PFN itu dia adanya di daerah Otista, Produksi Film Nusantara. Oh iya pernah. Itu kan kantor film. Jadi jangan tanya lagi deh kantornya gimana. Jadi kalau kita kan temanya kan misteri ya, bukan misteri tapi keangkeran. Bisa sih misteri ke komedi jatuhnya. Gimana tuh? Oh kalau jadi kalau misteri komedi ini ada genre horornya tapi plus ada komedinya juga. Ada lucunya. Jadi ada sebetulnya lucu tapi serem. Oke. Tunggu. Jadi Menarik banget. ini kisah nyata kejadian gue tuh udah berapa tahun ya, kurang lebih 7 tahunan. Gue lagi syuting, judulnya pun gue udah lupa. Syuting di Persari. Nah, sutradaranya itu kebetulan Nasrani. Nasrani. Gak apa-apa ya gue ucapin sutradara Nasrani karena memang fakta seperti itu. Karena ini ada cerita kelanjutannya. Iya. Jadi gini. Tolong. Waktu itu kru di situ udah ada yang ngedumel, ajan, tapi sutradaranya tetap biasa "Oke, aja. kamera roll action." Itu kejadiannya dia di dalam scene itu kuntilanak lagi naik di pohon beringin. Naik di pohon beringin beneran itu ada di PFN. Produksi Film Nusantara, nggak jauh dari situ ada torrent kuning gede banget tuh, yang kuning apa? Oren. Nah, nggak jauh dari situ ada pohon beringin terbang papras gitu. Jadi kuntilanaknya itu di atas, dia pakai congkrang. Gua ada foto-fotonya pun ada. Pakai congkrang. Pas udah gitu, ada kru teriak udah mau ajan gitu. Tapi sutradaranya kita ngejar. Ya udahlah, ngejar, bagian kamera action. Itu kejadiannya kuntilanaknya itu lagi nyisir. Jadi dibikin biar serem banget. Maksudnya sih biar serem gitu, biar ceritanya serem. Tapi ini kalau buat gue sih fatal ya. Jadi action, jadi sambil nyisir pakai congkrang buat garpu, cangkul garpu tahu kan? Iya tahu. Tapi yang kecilnya, yang 3 jari itu. Versi kecilnya ada tuh. Versi kecilnya. Jadi sambil nyisir, nah gue di situ jadi hansip. Jadi
Hansip. Peran Hansip lah tuh. Peran gue Hansip. Nah pas udah gitu adegan gue di situ gue kencing di pohon gitu ceritanya. Padahal kencingnya kan nggak kencing beneran. Jadi gue pakai botol Gini ya? minuman, botol plastik kayak Gini gini, aja. dibolongin. Jadi kan kalau dari belakang sih kan nggak kelihatan sama kamera gini nih, Bang. Ada selang sini dari celana. Jadi kesannya kamera begini. Jadi kan nggak kelihatan tuh anunya. Jadi yang keluar yang kelihatan itu cuman airnya aja. Iya. Airnya nggak kelihatan. Jadi dia nggak tahu di sini ada aqua. Jadi saya kencing. Pas kencing, udah gini, ketawa. Datanglah Allahu Akbar. Itu ajan. Real beneran ajan. Tapi masih action aja, belum di-cut. Udah gitu, Pak Ajan. Gue dengar ada yang bilang Pak Ajan. Dan kebetulan sutradaranya di hadapan gua, nggak jauh dari set. Kayak ini nih kameramen, di sini sutradara. Posisi gua kencing di sini. Posisi kencing di sini. Udah gitu kan gua telinga-telingu. Karena yang namanya orang buang air kecil kan pasti takut ketahuan sama orang, kan malu apalagi ketemu sama cewek. Otomatis gua sambil gue dengar ada yang bilang Pak Ajan, tapi gue juga kepalang tanggung daripada gue ditekat, ntar ngulang lagi, akhirnya udah gitu gue ngeliat ke atas, kuntilanak lah lagi ketawa, itu nggak dikat, masih otomatis gue gemeteran, terus ceritanya ngencing di celana, banjir lah ginian gue, ada akhirnya gue udah pijat basah semua, ntar tinggal di zoom CO di CO celana gue bahwa gue tuh kencing di celana gitu. Ceritanya kencing di mana gitu. Iya, pas udah gitu gue lari tapi gue muter larinya karena nggak bisa lari, ditahan sama kuntilanak. Ceritanya itu ditahan, gue muter-muter, akhirnya gue jatuh ngerangkang lah keluar dari kamera out dari outnya. Iya, pas out ya udah kuntilanaknya masih oke, cut. Tangan aja sendiri, oke, cut. Dan kuntilanak itu masih ini, dan suaranya itu beda sama suara aslinya. Suaranya itu dia lebih ngengking. Nah pas udah gitu nggak ada yang berani. Waduh. Dan lucunya itu ketika udah cut diterakin, woi cut, masih ketawa aja. Baru yang nonton di lokasi itu kayak ya kru penonton yang lain, wah ini kayak beneran kan, real, kita jadi real beneran, cut. Dan mukanya kan rambutnya panjang, jadi itu masih ada fotonya, kalau dicari sih ketemu ya. Memorinya masih full ya. Iya. Nah pas udah nyisir gitu, akhirnya nggak ada yang berani untuk nerusin, barulah disuruh manggil Ustadz yang Ustadz, bukan Ustadz kayaknya dia itu. Soalnya kalau Ustadz kan kayak gamis, kayak orang bisa ya, orang-orang pintar gitu lah. Nah setelah itu dia mau naik, dia takut, bukan takut sama setannya, takut sama congkrangnya itu, karena dia nyisirnya pakai congkrang besi beneran ya, kan lancip tuh. Terus kalau bagian naik, kalau dicrot nih, bolong ini. Nah itulah, jadi nggak ada ini. Sebetulnya sih ceritanya bukannya lucu ya, itu real, itu mana? Memang real. Yang lucunya itu ketika pada disuruh naik nurunin tuh talentnya, pemainnya itu, disitulah ceritanya. Waduh, tobat kolong, jadi alangkah baiknya kita harus percaya ya, bukannya kita artinya gimana ya, walaupun ajan sesibuk apapun tolong berhenti dulu ketika dengar Allahu Akbar. Lu mau ngetokin apa kek, lu mau lagi ngeroll ya kamera, matiin dulu, penting dengerin ajan dulu. Nah, itu kan lagi gue kencing, Allahu Akbar, dengar gue, tapi nggak dikat sama dia, kan otomatis gak terusin. Kalau gue berhenti sendiri daripada gue dimarahin, iya paham. Kan gue ngikutin sutradara arahannya, suruh lanjut ya kayak gitu. Itu yang cerita yang di PNN. Masih banyak sih cerita-cerita gitu. Cuman kalau dibangun ya sampai pagi kayaknya. Nah, kalau karir sebelumnya bisa masuk yang namanya sitcom itu gimana sih, Bang? Wah, ceritanya itu gue juga, intinya dari abang kok bisa masuk ke sitcom apa masuk ke dunia entertainment nih? Dua-duanya kalau bisa. Kalau masuk ke dunia entertainment
dulu itu pertama kali gue kena kamera itu kurang lebih tahun 89. Oh, 89. Waktu dulu gue sempet syuting sama Om Iwan Fals di judul Kandala Takwa. Oh, lagu itu ya kayaknya. Iya, yang kalau cinta Ada. Kalau lagu gitu takutnya kena hakim terbang. oh iya kena wah nah itu dah intinya. Nah setelah itu gue jadi ekstras di situ. Oh, itu biasa. Pertama kali ekstras itu tahun 89. Itu gue masih bocah ya, masih kelas 1 SD. Pertama kali gue kenal gitu. Nah pada dari itu singkat cerita dari film Kandala Takwa tahun 92-93 itu gue ikut di Jin Bangor. Jin Bangor. PPI dulu. Kayaknya belum lahir banget itu mana. Hanya 92 malah. 92. Iya. Ya pokoknya gue 92-93 itu di judul Jin Bangor. Itu gue kelas 2 kelas 3 madrasah dulu. Setara sama SD. Pada gitu gue setiap pulang sekolah gue nonton syuting. Gue liatin setelah itu yang main itu bego banget. Kok bisa? Karena penilaian orang yang nonton kan beda. Iya sih emang. Kayak lu main catur ya kan, lu Iya, udah capek-capek mikir, tapi yang nonton anjing bego itu. Bentar ya. Ini kok jalannya ke situ, lu ke situ. Tapi yang main kan stres. Iya, ibaratnya seperti itu. Pemain sama yang nonton itu pinteran penonton. Iya sih emang bener sobat kolong. Karena kalau pas gua versi gua nonton itu kok nonjoknya begitu, jadi cuma jadi kayak nggak real. Jadi penonton yang berisik dan di situ gua yang berisik. Gua di situ belum pernah sutradara itu siapa, kalimat cut apa, action apa, oke keep roll itu apa, gua nggak ngerti, blockingnya apa, markingnya tuh gimana, Semuanya papan yang di muka orang itu apaan gunanya, paper. Iya. Oke, kan ada angka-angkanya ntar buat editing. Waktu itu kan gue belum ngerti gitu-gituan. Ini tuh gambarnya. Pokoknya gue taunya nonton dan dia lagi adegannya itu kok kayaknya mukulnya bohong-bohongan. Ini nggak beres tuh, pokoknya nggak bagus ya intinya. Kalimatnya BO gitu lah. Akhirnya itu di situ, di sini ada meja sutradara, ada monitor. Jadi gue kayak kalau di TV sekarang ini gue kayak sutradara, gue liatin aslinya, terus gue liat di TV. Dulu gue bilangnya TV, gue yang monitor ini apa? Monitor itu ya. Gue, oh gitu. Gue liat lagi di TV, terus kok kayak beneran di sini? Kok di situ kayak bohong-bohongan? Gue bilang bego bukan begitu, jelek. Gue gitu. Sutradaranya itu, kan gue pas posisinya di belakang sutradara. Sutradaranya lagi asik nih, posisi gue di belakang. Sutradara sampai nengok begini, gue sampai oke, cut. Dia jangan berisik ya. Oh, iya pak. Itu pulang sekolah tuh. Karena gue nggak tahu. Cut. Mulain lagi dia main. Action. Tonjok lagi. Itu kasihan banget yang ditonjok. Ya sampai ulang-ulangan juga kalau bakalan semenggah. Kalau orang Betawi bilang semenggah. Kalau ulangan kayak gitu juga kalau bakalan semenggah. Bohongan itu mah. Kata gue berisik. Cut lagi. Akhirnya tuh sutradara. Kurang lebih tuh ada 4 kali cut. Akhirnya sutradara kesal sama gue. Jadi kalau mau nonton agak jauhan dong kalau bisa suaranya enggak ada suara ya. Iya. Sekali lagi ya gitu. Bego. Sorry. Sensor lagi ya. Udah jadi aja. Pada itu sutradara dongkol sama gue. Akhirnya gue kayak sini. Gue dipanggil. Emang kamu bisa main kayak gitu? Cuma begituan doang mah gampil. Karena kan gue belum tahu. Waktu dulu gue di Kantata cuma jadi ekstras doang, warawiri itu pakai celana pendek. Terus ngikutin nunjuk sama Om Iwan, ayo Om Iwan nyanyi. Itu tahun 89. Nah pas 92-93 itu gue ditantangin sama saudara. Kalau adik bisa, ya udah coba. Mau berani berapa, bayar berapa ya? Ya udah ntar Om kasih gope katanya. Gope 500 perak tuh. 500 perak. Tahun 92 500 perak kan gede itu. Benar banget. Tahun 92. Gue nggak mau gope, nggak mau gope mah kurang. Gimana kalau goceng? Itu gede banget ya. Sementara waktu itu pemain itu tahun 92 itu
sekelas talent itu bayarannya masih 150-200 ribu. Oke. Itu udah artis ya hitungannya ya. Nah gue minta goceng, dia nawarin gope karena gue pakai seragam sekolah, mungkin dia pikir sutradara pikir buat jajan mah cukup. Iya, buat Nah, padahal gue jajan 25 itu udah dapat opak sama bawang. Aduh, yang bandul banget itu, enak banget itu bang. 25 yang gambar burung perkutut. Iya. Nah pas udah gitu, oke, kalau emang bener adek bisa, adek main gitu. Ntar om kasih goceng kalau yang bener bisa ya. Bener kan? Karena gue di situ masih belum pernah ini apa adegan dialog, adegan blocking gue nggak ngerti. Udah gitu, oke action. Gue masih diem aja, action, diem. Sampai ada apa Asrada bilang, hah? Mulai. Ade, ntar kalau udah bilang action, langsung main ya. Oh iya pak. Gue kan nggak ngerti. Gua saat itu, ini karena gue bener-bener ya gue juga bego, gue nggak ngerti kalimat-kalimat asing lah di tim gue. Oke, action gue terus sini lu. Demo, wah hajar beneran. Nangis talentnya, pemainnya gitu. Pas nangis bener. Oke, cut. Aduh jangan beneran deh. Ya, gini gue tonjok. Kan dia kan nonjoknya bongbongan, kan gue gregetan gitu. Pakai Nah, karena di situ gue berisik, gue disuruh main. Kalau emang bener bisa, gue dikasih goceng. Demi goceng, gue tonjok anak orang. Jadi, action. Gue jalan, sini lu. Beneran gue tonjok bang, demi Allah gue tonjok. Nangis talentnya. Abangnya beneran. Udah, padahal cut. Gue omelin lah gue. Adek ini bohong-bohongan, jadi mainan acting. Adek gak ngerti acting gak itu? Aduh, acting apaan? Gue gak ngerti acting gitu. Gue pokoknya taunya orang main, nonjoknya bohongan, gue gergetan. Ketika gue disuruh maju, gue tonjok beneran. Itu pengalaman yang gak bakalan gue lupain sampai saat ini. Pertama kali gue syuting dulu itu tahun 92-93an. Nah, pas kalau udah masuk di sitkomnya, komedinya itu gimana tuh? Kalau masalah di sitkom dulu gue pernah, bukannya dulu pernah ya, saat ini pun gue masih anggota di PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Siapa aja nih? Banyak teman-teman dari dari pas kawan juga ada, kayak Bang Didin, terus pokoknya banyak dah, kayak Bang Jamil. Waduh, zaman dulu banget mana itu. Pokoknya udah anak-anak orang-orang ya, sebagian Mas Indro, gue masuk di zamannya Mas Indro dulu, Mas Indro masuk di sitkom di PASKI dulu. Gue pernah diundang dulu, gue punya grup lawak namanya Patroli Group. Patroli Group isinya itu gue bertiga awalnya. Takur Gawat, mungkin kalau Takur nonton konten ini udah ngingin. Takur Gawat, si Erwin, sama gue sama Proji. Kita bertiga bikin patroli. Nah, akhirnya kurang satu karena patroli itu berempat. Masuklah si Pandi Begeng. Wow, aduh zaman dulu banget kenal. Namanya Pandi Begeng, dia orang Minang. Jalan lah situ. Nah, setelah itu kita diundang, sering komunikasi sama Bang Haji Otong Lalo yang sekarang dia masih main di masih aktif di tukang ojek Tengkolan. Oh, tukang ojek Tengkolan ya. Yang jadi babe. Nah, gue sering main di situ, kadang sharing. Dari sono sharing masalah komedi yang bagus gimana, komedi sehat. Nah setelah itu gue dapat undangan ke Sumur Batu waktu itu. Akhirnya gue datang sono dan banyak anak-anak komedi, dan situ gue tantangin untuk coba ngelawak di itu. Akhirnya gue Erwin sama Takur bertiga, karena Pandi waktu itu udah hadir. Itulah ngelawak. Akhirnya kita di situ masuk di PASKI. Gitu sobat kol berarti. Akhirnya sampai sekarang kok kalau main hampir semua gitu ya gue sitkom semuanya. Sitkom semua. Jadi di Marmet in Love gue sitkom sama Kang Ferry Mariadi sama si Tete. Terus di Serem juga gue dipasangin sama dia juga berdua. Pokoknya laki bini menang bandar tuh dia. Kang Ferry sama si Tete Devita. Terus itu sitkom, terus
cinta yang sama gue juga lupa itu sitcom juga gue, terus sama Ojek Pengkolan yang udah jelas ini udah pasti emang sitcom banget itu. terus di Serem pun gue sitcom, terus di Detak Cinta sitcom, hampir semua sitcom. Dan anehnya itu, maaf nih, gue nih orang Betawi ya. Iyalah, sama tapi Betawi bang. setiap sitcomnya itu gue kebanyakan di dimasukin di karakter Jawa, makanya gue kadang keseringan main Jawa. Sampai sekarang gue main Jawa. Jadi udah kental logat Jawanya gitu. Iya, mungkin banyak kok yang nanya, Mas sebenarnya Mas tuh Jawa apa aslinya mana gitu. Bilang saya asli Jakarta, di Betawi. Tapi kok Mas kalau ngelakonnya Jawa terus gitu. Yang Jawanya mana? Ya saya Jawa gitu. Ya Jawanya mana? Kayak kemarin itu gue bilang Jawa Barat. Benar dong, kan kita di daerah Depok kan Jawa Barat. Ya itulah, saya gue bisa masuk di sitcom ya. Sampai sekarang di sitcom lagi. Gitu sobat kolong. Aduh, ini lumayan juga nih bintang tamunya, lumayan. The best banget ini. Bukannya biasa aja kita mah. Lumayan, siapa tahu bisa dapat ada jam terbang lagi nih. Ya mau doanya aja, mudah-mudahan ntar yang di judul baru nih di Jalan Ayu nih yang lagi direncanain sama pihak PH. Dah ya pokoknya dah. Minum lagi. Dia nanya gue jawab. Iya. Dia kagak nanya gue diem. minum lagi biar enak dah. Gimana? Nah, kalau pesan-pesan buat abang, kalau kan ibaratnya kan lagi gencar-gencaran yang artis yang pakai narkoba, menurut abang gimana tuh? Harus hindari apa enggak tuh? Buat kalangan anak remaja sekarang gimana tuh? Jadi kalau ini sih jangan dihindari, tapi jangan pernah kena. Tapi kalau udah nggak kena, dia nggak mungkin bisa menghindar ya kan? Dia nggak tahu kenal juga nggak. Kalau biasanya sih jangan kenal deh sama yang namanya narkoba. Soalnya kemarin di judul di judul ya boleh disebutin itu ada anak lighting PU sama kalau nggak salah anak genset deh, 3 orang diciduk. Gua di syuting kaget tuh. Lagi tiba-tiba ada polisi kok gitu. Dan itu memang mungkin udah seledikin. Jadi kalau bisa sih ya jangan pernah kena yang namanya narkoba, karena itu benar-benar rusak otak. Iya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Bukan berarti gue pernah make. Badan gue kurus, gue pernah dibilang, bang apa narkoba ya? Gue bilang, sekarang kalau gue narkoba apa enggak, kita buktiin yuk. Kita tes urin, jangan tes urin darah. Kalau tes urin darah itu cepat hilangnya. Tapi gue minta rambut. Kalau rambut itu kalau nggak salah setahun ya. Gue nih pakai sabu-sabu nih. Terus 5 bulan kemudian tes urin rambut itu masih ketahuan. Itu sobat kolong. Jadi karena itu udah mendarah daging ya kalau masalah narkoba gitu. Dan gue seperti dibilang, bang abang narkoba ya. Jadi sekarang kita tes urin aja, tes urin rambut. Kalau memang gue narkoba, lu buat traktir nasi padang selama 1 tahun. Waduh, sobat kolong itu enak banget ya. Sehari 3 kali selama 1 tahun. Kalau gue positif narkoba. Tapi kalau nggak narkoba gimana? Gitu. Dan tapi jawabannya nggak usah ini. Gue minta bayarin bakso selama seminggu. Selama gue syuting deh seminggu. Gitu. Nah, akhirnya dia nyerah. Ya sekarang kalau gue narkoba, lu gue bayarin nasi padang sehari 3 kali selama 1 tahun. Waduh itu. Ya kaliin aja depan nasi padang 25.000 ya seminggu ya. Kali 3 kali 1 tahun. Nah sekarang kalau gue nggak narkoba, lu beliin gue bakso setiap hari selama seminggu, nggak perlu 1 tahun. Seminggu aja. Gimana? Ntar biaya tes urin, gue yang nanggung dah. Ya, jadi nggak berani. Ya pokoknya pesan gue kalau masalah narkoba, tolong jangan pernah kena yang namanya narkoba karena itu bahaya. Bukan merusak diri kita, tapi gue udah pernah ngalamin di tetangga gue. Tetangga bukan teman lagi, tetangga. Narkoba itu satu, kalau nggak mati gila. Tapi yang sering sih yang gue pernah ketemu
itu bukan narkoba tapi alkohol alkohol yang udah apa, dia mungkin sering minum akhirnya kayak sebutin nama boleh nggak nama alkoholnya? Bebas nggak apa, kayak kopi miring. Dia sering banget minum kopi miring, hampir setiap malam dia konsumsi kopi miring. Kadang-kadang anggur merah kalau disingkat apa nih? Amer. AM anggur merah, AM atau enggak AP apa anggur putih. Dia sering dioplos gitu, diminum dan saraf otaknya kena. Dan namanya nggak usah sebutin ya. Udah nggak mau usah dah. 6 orangnya nggak usah sebutin karena itu ada tetangga gue waktu di daerah Cinere dan dia bukan OD tapi koslet. Jadi kurang kayak orang berani, memang berani kayak orang berani cuman terlalu over jadi nggak wajar. Jadi kalau untuk saran gue jangan pernah kena narkoba. Ya kalau bisa sih yang namanya miras walaupun legal, miras kan legal, narkoba kan ilegal. Kalau bisa dua-duanya jangan kena, itu lebih baik. Ini kalau emang merokok aja lah, tapi jangan sekali-kali nyimeng. Memang aslinya sama, tapi kalau bisa jauh lebih ya. Gitu, betul. Waduh, banyak banget lagi. Namanya narkoba itu gimana ya? Tahu gue tuh dia nyandu dia kayaknya gue nggak pernah berani yang namanya narkoba. Kalau udah kena candu ya kayak orang rokok. Informasinya apa katanya sih temen-temen gue dari Polda pernah bilang kalau dia udah kena narkoba sekali dan kecanduan nggak jauh hanya seperti lu merokok. Lu ngerokok nih, belajar ngerokok waktu SD. Emang pertama kali ngerokok mulut ketir Di situ. tapi karena lingkungan teman-teman pada ngerokok otomatis walaupun ketir jaga gengsi. Nah setelah lu udah masuk candunya lu akan ketagihan sama rokok itu. Begitu juga narkoba. Ketika lu pakai narkoba sejenis apa sabu-sabu apa tuh yang dipotong-potong ini sabu-sabu apa ya yang dipotong-potong? Tahu bang, saya kan teman-teman ini kan heroin ya? nggak pernah kayak gitu bang. Jadi alhamdulillah kalau teman-teman nggak ada kayak gitu-gituan, jadi kagak tahu dah. Jadi informasinya itu dari teman-teman Polda tuh dia kalau dipotong gini darahnya disedot itu sejenis narkoba apa gua nggak ngerti. Darahnya disedot itu katanya lebih enak tapi itu bisa nyandu dan itu bisa mengakibatkan mungkin kematian kali ya. Gua nggak ngerti ya kalau masalah itu, jadi bukannya sok tahu tapi ya mungkin kematian karena gua nggak tahu juga. Kalau bisa dijauhin narkoba. Dan badan gue kurus gini memang kadang sesuai permintaan dari PH aja ya. Karena bisa nggak kurusin lagi buat apa ya, biar dapat di sitkom karena ntar lawan main lu tuh gemuk gitu. Kayak di judul Disiram dah ya? Bukan disiram, Oga Rugi RCTI. Nah itu pernah tuh ada tuh. Itu kan yang jadi bini gue itu gemuk banget. Sementara gue kurus. Pas banget tuh ya? Pas tuh. Jadi gue juga bisa dibanting. Jadi kita mainan sitkomnya. Jadi gue gedean lagi dari lu. Gitu ya. Ketiban sama bini gue, dielus-elus di kasur. Gue sitkom banget itu. Aduh, sobat-sobat. Ini emang aduh. Ini channel udah ngebuat ya. Kita rencanain untuk mau bikin gini ya bang ya. Kalau begini sih kalau nggak salah udah ada juga ya kurang lebih. Pas waktu kita udah rencanain baru sekarang terlaksana. Jadi kita tadi nyaris nggak jadi karena HP ketinggalan. Kalau misalkan HP nggak ketinggalan sih udah dari tadi ya, udah kelar deh tuh. Karena HP gue ketinggalan, gue nggak tahu share lokasinya di sini. Itu gue balik lagi. Gue bisa tahu sih kalau ini deket mantan. Jangan dibahas. Kebetulan di daerah kebagusan ya. Dia dengar kalimat kebagusan ya, dia udah tahu memang nanti dia nonton kontennya ini dia pasti tahu. Pasti jawab ya. Di mana kebagusannya? Aku sebutin lagi namanya. Masih gitu. Ayo bang. Begitu bang. Itu tadi temen cuman tunggu waktu karena buat dia mau ngoprok tempat. Oh iya. Jadi ini doang jadinya. Udah nanti lain kali insya Allah kalau memang ada waktu kita bikin konten yang mungkin yang Mau serem. mau serem boleh.
Ada temennya juga nggak? Ada temennya Kalau juga. buat tantangan mungkin Aneh, banyak tempat. banyak banget. Banyak tempat. Ujung. Makanya syuting yang udah-udah aja. Banyak banget dong. Banyak. Iya, Kalau iya. memang mau, Gampang, tinggal kabarin aja. tadi Persari, boleh tahu tempatnya kita Udah, tolong apa? kamera aja. Apa ya? Aman nggak, aman nggak? Kalau Persari kemungkinan harus izin dulu sih. Iya, saya mau ngomong dong. Terus punya Kalau ketahuan diomelin. Jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Pada ditonton. ya. Soalnya bang, ini channel masih baru, jadi belum pada tahu lah. Nah, ibaratnya mau gimana kan ini channel masih, anda kan sendiri nih. Ini karena lagi ada covid, jadi lari ke channel. Iya sama, aku juga banyak jeda schedule syuting karena covid juga sih. Jadi pas bulan covid kayak waktu itu di Amanawali 4 ya. Oh iya, malah Amanawali 4 gue sempat dijeda juga di situ di start syuting yang minta tuh Haji Rano. Udah gitu ya mau nggak mau kayak gua, Nandra, terus sama tim Wali ya kan akhirnya pindah konsep. Jadi kantor MNC jadi lantai berapa itu dijadiin pasar gitu. Ya, siap. Lantai 7 apa lantai berapa itu jadiin pasar jadiin rumah gitu. Jadi ya ikat sementara ya udah saat ini kita nganggur dulu deh sementara. Makanya kalau untuk pemerintah nih jangan pesan aja, tolonglah masalah covid itu diusahakan diberantas, jangan dikuangkan, jangan dipermainkan. Tuh sahabat tolong tuh. Jadi saya minta tolong sama pemerintah, tolong ditindak tegas, jangan pencurinya aja yang tindak tegas, tapi masalah penyakitnya ini bener ada apa enggak ya? Kalau masalah ada udah pasti ada, karena ini Emang kan bener banget. memang bener ada penyakitnya. Telepon juga sebenarnya ada. Kita jangan dipersulit lah kayak yang agak Rakyat kecil. iya rakyat kecil yang nggak masuk di akal nggak apa-apa kita bahas itu ya. Ya paham lah. Ya kalau masalah kayak pulang kampung kemarin kita dilarang, terus sementara Cina pada datang, ini kan jadi something buat orang-orang susah. Nah, Kita nggak boleh pulang kampung, tapi Cina pulang kampung. Dan informasi kabar miring, nggak tahu hoax atau betul, katanya pemerintahnya juga pada pulang kampung, termasuk bapak juga mungkin Pak Jokowi, mungkin kita nggak ngerti juga, karena ini entah hoax entah apa, jadi korbannya rakyat yang jadi mah. Iya. Jadi apa iya di pulang kampung, jadi banyak kabar-kabar yang nggak bagus. Tolonglah masalah COVID-19 ini diberantas, jangan dibuangkan. Ya. Kalau memang rakyat Indonesia pengen bebas dari COVID, pesan saya dari Maproji, tolong vaksin atau segala jenis apapun yang mengenai COVID itu digratiskan. Setelah digratiskan, orang susah pun nggak khawatir, nggak takut untuk masuk ke rumah sakit untuk cek bahwa tubuhnya itu terjangkit sama virus atau enggak. Kalau rumah sakit menargetkan untuk tes swab itu sekian ratus ribu, sekian puluh ribu atau enggak sekian berapa. Untuk pemulung, maaf ya, untuk pemulung dia nggak mungkin punya duit sampai 200.000. Paling banyak cuma 10.000 deh ya. Paling banyak 10.000. Dan dia akan mikir, sementara dia kena. Jadi disitulah terjedanya, daripada gua keluar duit, nyari duit buat berobat, ngasih rumah sakit, ini nggak apa-apa dah gua mati. Sebelum dia mati, dia nularin dulu yang lain. Dan ini kan coba kalau pemerintah ini gua kena, coba ke rumah sakit cek gratis kok, ya gratis ya mau, artinya kan dia bakal alamat sembuh. Tapi kalau dia ngeliat aduh ada rupiahnya ya sekian puluh ribu, sementara penghasilan dia sehari 25.000, 50.000, kan nggak cukup buat makan mana gitu. Jadi nggak apa-apa deh, gue lebih baik mati daripada gue ini. Nah sebelum mati kan dia nularin sama teman-temannya dulu, jadi nyebar lagi ya, gitu. Tolong deh masalah mengenai apapun jenisnya mengenai COVID, tolong digratiskan, udah itu aja. Kalau memang betul-betul Indonesia pengen sehat. Amin. Tapi kalau Indonesia pengen dijadikan Duitin. diduitin, jadi berbisnis dengan
rakyat ya jualin aja APBD, terus kalau mau vaksin bayar gitu. Jadi ntar kan duitnya masuk ke rumah sakit. Ntar kalau mati di rumah sakit, ntar kan rumah sakit dapat duit, atau enggak pasiennya juga dapat sumbangan ini santunan. Jadi berbisnis jadinya. Mudah-mudahan aja Pak Jokowi denger gitu. Semoga aja. Mudah-mudahan aja. Amin. Iya, jadi ini cuma pendapat dari saya aja Mas Rozi gitu. Ya mudah-mudahan digratiskan semua untuk mengenai COVID. Tapi sebenarnya awal kita ngomong sampai pembahasannya tentang maunya komedi misteri nggak jadi ke COVID ya? Lah kan awalnya kan dari narkoba. Oh iya benar. Tadi kan bahasnya narkoba. Nah kan kalau gua ditanya dijawab, nggak ditanya ya gua bingung. Berarti itu ya. Bukannya bingung ini namanya aus. minum lagi. Aduh. Ya. Cukup sekian kali ini kita udah bahas sama Bang Matroji Sitkom ya. Dikenalnya Bang Matroji Sitkom. Matroji Sitkom. Matroji. Nama aslinya Matroji. Matroji. Sitkom itu ya karena hampir semua judul namanya di sitkom sih ya. Jadi dikenalnya orang Matroji Sitkom. Gitu sahabat kolom. Oh iya, jangan lupa untuk di subscribe, like dan komen, kalau bisa share juga kepada teman-teman kalian, karena ini dia perdana banget perdana banget ini. Biasanya kan langsung channel YouTube yang udah kemarin saya juga sama channel yang udah kita tuh Bang Ghost Ranger Indonesia. Nah itu yang ibarat kata gini Bang, fotografer tapi bisa ya dapat penampakan dia. Fotografer bisa dapat Penampakan. Oh, bisa, Bisa bener. Tiap foto cekrek itu bener. Nyata. di daerah mana? Di mana aja. Ini nggak apa-apa, ini abang-abangku yang dari Ghost Ranger Indonesia kalau yang nonton pasti tahu. Nah, satu lagi Bang. Ada lagi namanya dari Bung Erik, temannya dia tuh pakai alat, canggih banget. Jadi dia nggak pakai spiritual ya, kayak magikan lah, kayak yang gini-giniin ya, gitulah. Dia tuh cuma pakai alat doang, semacam radio, alat elektroman, apa sih? Ribet gitu ya. Pokoknya dia bisa gelombang, dia bisa bicara langsung. Gitu. Baru dengar gue. Ada kalau bisa dia masuknya di Ghost Ranger Indonesia, tapi dia ada di tiket.com. Itu yang mesen tiket atau apa tuh? Tiket.com. Pokoknya itu kayak buat film-film apa gitu, pokoknya udah masuk. Ibarat kata saat cuman ghost yang masuk di tiket.com gitu Bang. Kemarin doang. Ini baru ada jadwal sekarang karena alhamdulillah juga Bang Matroji bersempat lagi hadir di sini. Itu dia berkesempatan hadir di sini. Dan habis Bang Matroji ntar ada lagi selanjutnya gitu. Saya mendukung buat channel ini, mudah-mudahan maju, banyak yang nonton. Amin. Amin. Pesan dari gue ya udah nonton, like, komen, share, share. Iya. Ini tinggal komen aja. Kalau emang mau dia datang lagi, komenin aja kalau banyak ya. Kalau bisa banyakin. Komen. Dan saya akan datang kalau diundang. Iya. Yang penting pulangnya digendong. Bukan dijelangkung. Oke, ya, sekian kali ini. Tadi lagi. Komen, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.